Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programin. Nah, di video kali ini aku bakal cerita atau share ke kalian tentang pengalaman aku ngedapatin beasiswa kuliah. Dari awal masuk kuliah itu sampai dengan aku tamat itu ngeluarin biaya 0% gitu. Nah, sebelum kita masuk, mungkin aku bakal cerita terlebih dahulu sedikit tentang latar belakang keluarga aku, terus tentang kampus aku juga gitu. Nah, jadi nama aku Dayat, ya kalian udah tahu nama aku Dayat. Terus aku merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara dan orang tua aku, papaku itu kerja di rumah makan sebagai tukang ambil nasi gitu, atau orang Padang bilang biasa tukang sendok nasi. Kalau kalian pergi ke rumah makan Padang, nah biasanya papaku tuh di bagian orang yang tukang ngambil-ngambilin nasinya. Nah, sementara mama aku tuh merupakan seorang ibu rumah tangga biasalah kira. Nah, terus kalau bisa dibilang sih sebenarnya keluarga aku termasuk keluarga yang kurang mampu ya, karena sebenarnya dari awal aku sekolah dari SD itu sampai SMA itu alhamdulillah itu semuanya dimudahin dan aku dapat beasiswa gitu. Jadi kayak ya syukur-syukur lah gitu. Makanya aku bisa kuliah di lanjutin kuliah gitu. Nah, untuk kuliah sendiri aku kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Riau, yang mana kampus swasta ini merupakan kampus swasta yang mungkin kalau orang bilang apa ya, kayak kampus swasta termahal di Riau lah. Mungkin kalau kalian yang di Riau, kalian udah tahu kampusnya, yaitu Politeknik Kalteks Riau gitu. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena dari namanya aja Caltex, Caltex yang merupakan apa ya? Salah satu perusahaan minyak terbesar yang pernah masuk ke Indonesia gitu. Caltex itu sekarang namanya Chevron buat kalian yang nggak tahu. Terus kayak ya jadi kalau setiap ada orang yang kuliah di PCR Politeknik Caltex Riau itu biasanya mindset orang langsung kayak wow orang kaya, wow apa uh, mampu kuliah di sana gitu, punya banyak duit gitu. Karena memang bisa gue bilang PCR itu merupakan kampus yang paling mahal lah kalau untuk di Riau gitu. Nah, jadi untuk biaya kuliah sendiri aku D3 jurusan Teknik Elektronika. Nah, untuk biaya kuliah sendiri di PCR itu kita untuk D3 itu sekitar 5.400.000 waktu zaman aku tahun 2014. Nah, untuk yang D4 itu sekitar 1 juta lebih, maksudnya 1 juta lebih banyak, sekitar 6.400.000 gitu. Nah, jadi di PCR itu kalau aku nggak salah kita uang kuliahnya itu bukan berdasarkan jurusan, misalkan teknik lebih mahal terus akuntansi lebih murah, nggak, kita berdasarkan D3 atau D4 gitu. Nah, untuk D3 itu 5.400.000 satu semester, dan untuk D4 itu sekitar 6.400.000 satu semester. Nah, kalau menurut aku itu apa ya, suatu yang mahal banget gitu. Karena mungkin kalau kalian tahu gaji seseorang yang kerja di rumah makan Padang itu sebenarnya kecil banget. Boleh aku bilang kecil lah gitu, sekitar ya nggak sampai 3 juta, mungkin 2.400.000, 2.500.000, tapi nggak pernah sampai, atau jarang banget sampai angka 3 juta gitu. Nah, dengan segala macam bentuk biaya yang harus dikeluarkan saat kuliah itu udah nggak masuk kan gitu. Gimana gimana coba aku bayar uang semester 5.400.000 tapi orang tua aku penghasilannya cuma sekitar 2 jutaan, nggak sampai 3 juta dalam sebulan gitu. Nah, jadi uh, awal mulanya itu gini. Awalnya aku pengen kuliah di ITB. Pengen kuliah di ITB jurusan teknik. Teknik elektro di ITB. Terus apa ya? Orang tua nggak ngizinin karena hal itu tadi. Alasannya karena takut misalkan nanti terlalu jauh, kalau misalkan ada sesuatu yang urgent itu susah gitu. Dan maksudnya worst to worst kalau misalkan masih di Pekanbaru itu apa ya, masih gampang, masih terjangkau ongkos dari Pekanbaru ke Duri di kampungku tuh cuman sekitar 70 ribuan gitu dibandingkan dengan ITB. Nah, belum lagi kayak misalkan kalau misalkan di ITB itu nggak ada saudara sama sekali dan lain-lain gitu. Nah, jadi aku ngasih option dari awal sama orang tua aku, kalau misalkan aku kuliah di Riau,
aku cuma maunya di PCR gitu, cuma mau di PCR. Kenapa? Karena menurutku PCR tuh kampus yang paling bagus, yang punya kapabilitas sama, yang bisa apa ya, bersaing lah gitu dari segi fasilitas, dari segi materi kuliah segala macam itu. Aku cuma mau PCR gitu. Nah pada intinya seperti itu. Oke, nah jadi apa ya, aku berusaha dari awal SMA aku coba cari-cari beasiswa. Nah waktu itu ada yang namanya Dharma Siswa Chevron Riau. Dharma Siswa Chevron Riau. Jadi ini merupakan eh, suatu beasiswa yang dikhususkan untuk anak-anak yang orang tuanya non Chevron gitu. Jadi karena kalau yang untuk anak-anak Chevron itu biasanya udah ada beasiswa sendiri. Jadi untuk DCR ini merupakan beasiswa yang khusus di luar Chevron. Jadi terserah mau anaknya berasal dari keluarga yang mampu, berasal dari keluarga yang mampu, terserah. Karena itu nanti bakal ada tes untuk ngedapatin beasiswa itu gitu. Nah, jadi eh, aku coba ikutin waktu itu kelas 3 SMA, aku coba ikutin beasiswa DCR. Nah, itu aku dapat peringkat keempat, yang mana nanti ketika sudah kuliah itu kita bakal dikasih bantuan sekitar 8.500.000 setiap tahun gitu. Jadi dia cuma ada 4 peringkat ya, peringkat 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini 8,5, terus yang juara 3 itu 10 kalau aku nggak salah. Terus yang juara 2 itu sekitar berapa ya? 11,5. Yang juara 1 itu sekitar 13 juta gitu. Nah, itu beasiswa si DCR tadi gitu kan. Nah, jadi selama kuliah aku coba, dan aku alhamdulillah dapat beasiswa itu. Artinya selama aku kuliah nantinya dalam setahun itu aku udah pasti dapat uang 8.500.000 gitu. Nah, terus aku coba lagi ikutin beasiswa yang dari PCR-nya sendiri, Nah, beasiswa yang dari PCR-nya itu sendiri itu ada menyangkut beberapa beasiswa. Nah, yang pertama itu beasiswa dari yayasan, terus yang kedua beasiswa bidik misi. Nah, jadi kalau nggak salah aku di PCR itu dia ada paket beasiswa yang mana paket beasiswa bidik misi aja, atau paket beasiswa bidik misi include beasiswa yayasan gitu. Nah, jadi aku coba ikutin tesnya dan alhamdulillah itu keterima. Nah, aku keterima beasiswa yang dari bidik misi sama beasiswa yang untuk dari yayasan gitu kan. Nah, aku keterima. Nah, salah satu syarat beasiswa PCR waktu itu adalah eh, apa ya, kayak benar-benar dari keluarga yang nggak mampu. Akhirnya kayak rumah aku di survei gitu kan, dicek apakah benar aku berasal dari keluarga yang nggak mampu atau enggak gitu. Terus setelah itu yang bikin aku kaget ternyata yang ngesurvei ke rumah waktu itu tuh bapak itu merupakan salah satu eh, dia merupakan dosen PCR, tapi dia merupakan salah satu panitia daripada beasiswa yang pertama tadi, beasiswa DCR gitu. Nah, ketika mereka datang ke rumah, mereka sampaikan bahwasanya kalau misalkan kita terima beasiswa yayasan sama beasiswa eh, bidik misi, itu kita nggak boleh nerima beasiswa dari tempat lain. Nah, tempat lain itu termasuk DCR itu gitu. Jadi sempat waktu itu kayak apa ya, kayak tawar menawar gitulah. Jadi waktu bapak tuh ke rumah, dia cerita gini segala macam gitu kan. Nah, karena mereka udah bilang gitu, tentu apa ya, aku jadi sedih lah. Ibaratnya aku harus ngerelain salah satu dari beasiswa aku tadi yang 8.500.000 dari DCR gitu kan. Nah, di sana sebenarnya orang tua aku udah kayak nggak mau banyak komentar lagi gitu. Ibaratnya ya udahlah, kalau misalkan nggak dapat ya udah nggak jadi kuliah di sana gitu. Terus aku inisiatif aja kan bilang sama bapak itu, Pak, maaf sebelumnya, saya sebenarnya udah dapat beasiswa dari DCR, saya juara 4, itu saya dapat sekitar 8.500.000 setiap tahun. Nah, kalau misalkan bapak bilang seperti itu, berarti saya nggak bisa dapat beasiswa dari PCR, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh bagus, kalau misalkan kamu ada beasiswa DCR berarti kamu nggak usah dapat beasiswa dari PCR lagi.
gini gini dan lain sebagainya, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, eh tapi gimana ya Pak, beasiswa DCR tuh nggak cukup Pak untuk saya biaya kuliah di PCR. Yang pertama, uang kuliahnya besar, 5.400.000 satu bulan aja, sorry, 1 tahun aja itu udah sekitar 10.800.000. Belum lagi uang pendaftaran di PCR itu uang masuk sekitar 20 juta. Jadi orang tua saya nggak punya uang Pak untuk itu gitu. Nah jadi aku ngomong itu di depan bapak itu, dan juga ada orang tua aku di sana gitu. Jadi waktu itu mama sama papa tuh udah nunduk aja, aku udah ngomong kayak gitu, bapak itu udah diam aja dengar aku cerita kayak gitu. Terus mereka bilang kayak gini, ya nggak apa-apa, di PCR itu kita boleh ngutang, kata dia, kita boleh ngutang. Jadi misalkan kamu nggak bisa bayar sekarang, nanti bisa dicicil sampai kamu tamat kuliah. Ya aku langsung potong aja, Pak sebenarnya mohon maaf sebelumnya Pak, saya dengan kondisi keluarga saya yang seperti ini, kayaknya eh, apa ya, kayaknya saya nggak mau menyusahin orang tua, apalagi harus berhutang. Ya aku spontan aja keluar kata-kata seperti itu gitu kan. Terus, nah bapak yang ke rumah ini langsung diem, maksudnya kayak eh mungkin aku nggak tahu ya mereka mikir apa. Terus mereka bilang, oh ya udah kalau gitu nanti saya coba diskusi dulu sama orang kampus. Dia bilang kayak gitu, sama yayasan atau orang kampus gitu. Nah jadi singkat cerita, setelah survei segala macam, nah dan aku waktu itu masih 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 SMA ya, masih sebelum gitu. Nah terus tiba-tiba aku ditelepon lagi sama orang PCR. Terus mereka bilang, selamat kamu lulus beasiswa gini 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 segala macam, beasiswa apa, terimalah gitu, silahkan daftar ulang, pokoknya mereka info gitu. Terus aku langsung nanya aja, ini saya dapat beasiswa apa ya Pak gitu. Maksudnya kayak aku nggak mau nanti mereka ngasih aku beasiswa ternyata orang tua aku harus berhutang gitu, karena ini kondisinya kan sebelum Nah jadi aku tuh kemarin udah nekat, kalau misalkan aku dapat beasiswa DCR boleh, terus dari PCR boleh, dari bidik misi juga boleh, aku ambil tiga-tiganya, aku nggak bakal ikut SNMPTN gitu. Nah jadi si bapak si yang aku nanya sama nelpon, mereka bilang iya kamu dapat yayasan sama bidik misi katanya. Nanti yayasan itu bakal nanggung sampai yayasan itu bakal bayarin uang masuk kamu yang 20 juta, sisanya nanti itu dari bidik misi. Nah jadi yayasan cuman di awal aja gitu, karena sebenarnya paketan yayasan dan bidik misi itu adalah yayasan bayarin uang masuk dan nanti tiap semester yayasan ngasih jajan lagi gitu. Nah tapi berhubung aku udah dapat yang dari DCR, jadi yayasan nggak ngasih jajan lagi per semesternya. Jadi yayasan cuman bayarin plok 20 juta di awal, sisanya aku dapat yang dari bidik misi dan yang dari si DCR gitu. Wah terus aku bilang, waduh alhamdulillah ya, makasih Pak segala macam. uh, Oke, nah mereka bilang makasih, aku bilang makasih segala macam, dan akhirnya aku nggak ikut SNPTN karena waktu itu aku udah di posisi aman, semua udah jelas kuliah, yang jelas uang kuliah, masalah uang kampus itu udah aman terkendali lah. Jadi aku kasih tahu sama orang tua senang segala macam. Alhamdulillah akhirnya salah satu dari keinginan aku untuk kuliah itu terwujud gitu. Nah ceritanya nggak cukup sampai di sini. Nah ternyata ketika aku udah masuk kuliah itu kayak apa ya, eh aku ngelihat memang beda sih. Kayak misalkan anak-anak yang kuliah di PCR tuh rata-rata temanku ya, ada yang pakai mobil, ada yang pakai Vespa, ada yang pakai eh apa ya, beda lah, kayak kelasnya beda gitu. Dan aku don't care lah, aku cuma pengen kuliah kan di PCR gitu. Nah sampai akhirnya waktu pembayaran semester. Nah jadi waktu bayar semester ini awalnya ini sebenarnya kejadiannya kocak tapi nekat sih. Jadi kayak eh apa ya, pas mau bayar semester waktu tuh aku inget nih, aku bener-bener inget aku punya duit cuma 750. Nah jadi waktu itu aku masih nggak tahu gimana cara bayar uang semesternya, karena aku cuma mikir kayak ya udah uang semester udah dipotong, beasiswa udah bayarin, jadi aku tinggal daftar ulang aja gitu kan. Nah ternyata kalau bayar uang semester itu prosedurnya adalah bidik misi itu kan dapat sekitar 3 juta
dapat 6 juta satu semester. Jadi 2.400.000 itu udah otomatis dipotong untuk biaya eh, untuk biaya semester. Jadi 2.400.000 semester. Nah, sementara uang uang kuliahku kan 5.400.000. Jadi sisanya aku bayar 3 juta lagi gitu. Nah, 3 juta lagi. Nah, awalnya aku mikir kayak bidik bis ini dapat 6 juta, ya udah langsung aja potong 5.600.000, terus aku kayak tinggal nerima 600 lagi. Nah, ternyata kayak gitu nggak bisa. Nah, jadi yang 2.400.000 ini itu udah langsung dipotong memang. Nah, yang 3.600.000-nya lagi itu nanti dikasih di akhir semester. Misalkan sekarang semester 2. Nah, nanti dikasihnya yang 3.600.000 itu di akhir-akhir semester 2 waktu mau masuk ke semester 3 gitu. Nah, otomatis aku harus punya duit dulu dong 3 juta untuk ngelunasin si semesteran aku supaya aku bisa daftar ulang gitu. Nah, karena aku saking polosnya jadi aku bilang kan, aku nanyain sama orang bagian keuangan gitu. Nah, dan ini bagian yang paling aku suka dari PCR. Jadi aku pergi ke bagian keuangan, aku tanya, Bu, saya anak beasiswa, saya mau nanya gimana caranya daftar ulang, kata dia. Oh iya, daftar ulang. Kamu beasiswa apa? Terus aku kasih tahu aku beasiswa bidik misi. Nah, jadi dia bilang beasiswa bidik misi. Oke, kamu berarti harus bayar kekurangan 3 juta lagi, dia bilang gitu. Ah, 3 juta? Iya. Bu, kalau misalkan saya nggak punya uang 3 juta gimana ya? Aku bilang kayak gitu, terus dia bilang, terus ibu itu bilang, kamu temui bapak yang ada di ruangan sana. Aku benar-benar lupa nama bapak ini, cuman bapak tuh kayak kepala keuangan di PCR lah gitu. Kamu temui bapak yang ada di ruangan sana katanya. Terus oke, aku temui bapak itu. Aku masuk, permisi, assalamualaikum, permisi pak. Ya, terus aku dipersilakan duduk. Terus aku bilang, Pak, nah ini poin pentingnya nih, Pak. Saya mau nanya, saya kira-kira boleh ngutang bayar uang kuliah nggak ya gitu. Terus dia bilang, kamu mau ngutang berapa kata dia. Rencana saya mau ngutangnya. Jadi ibaratnya, jadi gini, eh kan tadi aku ulangi lagi ya. Kan tadi uang uang kuliah itu 5.400.000. Udah dipotong bidik misi 2.400.000, sisanya 3 juta. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa daftar ulang ini si mahasiswa itu wajib untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kampus supaya sistemnya kebuka gitu. Jadi syaratnya itu harus transfer. Nah, transfernya itu yang dibutuhkan gitu kan. Jadi karena aku nggak punya duit, aku mau ngutang dulu. Nanti setelah aku punya duit baru aku lunasi sisanya gitu. Tapi tetap aku harus transfer duluan duitnya gitu kan. Kayak aku tanya, Pak, saya mau ngutang, ngutang bayar SPP. Berapa kata dia? Biasanya bolehnya berapa ya Pak gitu kan. Aku dengan polosnya nanya kayak gitu. Terus dia bilang gini, biasanya bolehnya cuma 50%, biasanya minimal 50%, dia bilang gitu. Minimal 50%. Terus aku bilang kayak, "Hah, 50%?" Iya kata dia. Eh, terus aku bilang gini, "Pak, eh, saya cuma ada duit 750.000." Gue bilang. Rencananya tadi saya mau ngutang dulu, saya mau bayar dulu 500.000. Nanti yang 2.500.000-nya itu saya bayar ketika beasiswa saya yang lain cair, maksudnya yang bidik misi yang di akhir semester tadi cair gitu kan. Jadi nanti sisanya saya bayar 2.500.000 lagi, nanti saya bayar lagi sisanya. Aku bilang gitu. Terus bapak itu bilang gini, eh kamu coba tanya sama inilah, sama orang tua kata dia kan. Orang tuanya mungkin ada uang kata dia gitu. Terus gue bilang, waduh pak, orang tua saya nggak ada uang pak. Gue bilang gitu. Aku nggak tahu kenapa pada waktu itu aku cuman ceplas-ceplos aja, orang tua saya nggak ada uang pak. Terus bapak itu bilang lagi gini, bapak itu bilang lagi gini, eh ada tuh kata dia, pasti ada disimpan di kasur atau di mana gitu. Terus ini aku sumpah, aku kayak kayak langsung keceplos. Mungkin bagi aku duit itu sensitif ya, karena memang kalau orang tua aku nggak punya uang ya udah berarti nggak punya uang gitu. Jadi aku langsung aja ngomong kayak gini, Pak, kalau orang tua saya punya uang ngapain saya capek-capek ngutang ke sini Pak, mending saya langsung bayar aja. Waktu dengar aku ngomong gitu, bapak itu tuh kayak langsung gimana ya, mungkin dia langsung mikirnya kayak, wah ini anak nekat nih gitu kan. Maksudnya kayak dia langsung kaget aku ngomong kayak gitu gitu. Terus dia langsung tanya, ya udah kamu mau mau bayar berapa, dia bilang gitu. Terus gue bilang, gini pak, saya cuma punya uang 750.000. Nah kalau misalkan bapak, kalau misalkan boleh saya mau bayar 500.000.
2,5-nya untuk jajan saya pak. Terus dia bilang, ya udah transferlah 500.000 ke rekening ini, kalau udah siap kasih lagi ke saya gitu. Terus aku transfer, siap, udah aku kasih lagi ke bapak itu gitu kan. Nah jadi setelah aku kasih ke dia urus semua, masukin ke sistem, akhirnya aku bisa daftar ulang gitu. Oke, lanjut ke next semester. Nah, next semester gitu juga. Mungkin ini padahal aku bayar uang semester itu kan sekali 6 bulan gitu kan. Tapi mungkin kayaknya kata-kata aku yang di awal itu udah ngena banget sama bapak itu. Jadi kayak mungkin dia tandain muka aku atau apa nggak tahu. Terus tiba-tiba tiap aku datang ke dia ngomongin baru semester, aku berapapun aku punya uang, bapak itu terima. Jadi aku pernah waktu itu semester 3 atau semester 4, aku bilang ke dia, "Pak, saya cuma punya duit 100.000." Ya udah sini aja lah duitnya 100.000, saya yang transferkan ke ATM gitu. Jadi tapi kamu lebihin ya kata dia, lebihin 2.500 kata dia gitu. Karena 2.500 tuh biaya admin transfernya kata dia. Oke pak, aku bilang. Jadi aku kasih cash dia 100.000, aku pergi bareng dia ke ATM, dia transferin duit 2.500 ke rekening kampus, jadi aku bisa daftar ulang gitu. Aku pernah bayar 200.000, 100.000 sampai gue selesai kuliah. Dan itu kayak poin yang paling apa ya, aku mikirnya kayak wah gila, PCR emang kampus yang paling apa ya, aku nggak pernah nyangka kayak manusiawi banget loh gitu. Jadi kayak aku kayak misalkan aku nggak punya uang, terus aku cerita, ya mereka terima gitu. Nah sampailah pada saat terakhir aku selesai kuliah, lulus, alhamdulillah aku jadi lulusan terbaik di jurusan aku. Dan sekarang ya alhamdulillah aku punya kondisi yang lebih baik lah gitu, meskipun nggak yang jadi crazy rich, jadi entrepreneur, jadi ini segala macam, enggak. Tapi alhamdulillah untuk saat ini, untuk pencapaian aku saat ini tuh udah benar-benar so far bisa ngangkat kayak kehidupan aku udah bisa nikah, pakai biaya sendiri, aku bisa bantu orang tua, meskipun nggak berapa, aku bisa bantu ya banyak lah gitu, alhamdulillah gitu. Dan ya jadi sebenarnya poin penting yang pengen aku sampaikan di sini adalah terkait dengan gimana sih cara kita biar bisa kuliah gratis tanpa nyusahin orang tua gitu. Nah, yang pertama dari ceritaku tadi ya, yang pertama kalian harus punya niat yang benar-benar kuat dari dalam diri kalian sendiri. Kalau kalian pengen kuliah, kalau kalian pengen belajar, kalau kalian pengen kayak ngangkat derajat orang tua kalian gitu. Jadi itu benar-benar harus kalian tanamkan dari diri kalian sendiri, dan apa ya, dan itu memang harus terpahat lah di hati kalian gitu. Jadi karena kalau kalian nggak punya yang nomor satu ini, nggak punya niat ini dari diri kalian sendiri, itu step-stepnya aku yakin 100% kalian nggak bakal bisa lakuin gitu. Oke, yang pertama itu tadi, niat yang kuat dari diri kalian sendiri. Kalau kalian pengen kuliah, pengen belajar, pengen ngangkat derajat orang tua gitu. Nah, yang kedua sadar diri. Ya, sadar diri maksudnya sadar diri kalau kalian tuh nggak mampu gitu. Sadar diri kalau misalkan kalian tuh apa ya, nggak punya uang gitu untuk kuliah gitu. Kenapa aku bilang sadar diri? Karena banyak orang nggak sadar diri di luar sana. Maksud aku tuh gini, mungkin ini kedengarannya agak kasar ya, cuman sadar diri ini nyangkut ke poin ketiga, beasiswa gitu. Jadi poin pertama niat, kedua sadar diri, ketiga beasiswa. Banyak orang yang karena dia nggak sadar diri, dia nggak mau cari beasiswa gitu loh. Jadi dia ya udah menyerah dengan keadaan. Aku nggak kuliah lah. Kenapa nggak kuliah? Nggak ada duit bro, orang tua aku nggak mampu bro, aku single. Itu bullshit. Maksudnya itu bukan alasan gitu loh. Itu bukan alasan kalian untuk nggak kuliah, untuk kalian nggak belajar. Itu bukan alasan gitu. Karena apa ya, aku udah ngerasain gitu. Yang penting kalian sadar diri kalian tuh nggak mampu, ya udah kalian cari beasiswa gitu. Nah gitu. Jadi apa ya, itu poin yang paling penting gitu. Nah poin yang keempat yaitu tadi buang malu kalian. Buang malu dalam artian jangan gengsi
ketika cari beasiswa biasanya kan orang malu, gengsi. Mindsetnya tuh kayak, oh aku cari beasiswa berarti aku orang miskin, berarti aku orang kurang mampu. Nope, ya. Karena selama aku kuliah ya di PCR, itu banyak kali orang yang apa ya, yang mungkin 10 kali lebih lebih finansialnya lebih baik daripada aku berpuluh-puluh kali mungkin, tapi mereka cari beasiswa gitu. Karena nggak selamanya beasiswa itu untuk orang yang nggak mampu. Even bapak kalian punya usaha 1 M value-nya, kalau kalian anak berprestasi, ada beasiswa untuk anak berprestasi gitu. Dan itu nggak ada salahnya kalian mau ambil atau enggak gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, itu bukan suatu inilah gitu. Jadi buang malu kalian jauh-jauh gitu. Kalau kalian memang benar-benar pengen kuliah. Empat itu aja, empat itu aja. Yang pertama niat, yang kedua sadar diri, yang ketiga cari beasiswa, yang keempat buang malu jauh-jauh gitu. Nah, 4 poin ini yang harus kalian pegang ketika kalian benar-benar pengen kuliah gratis. Kalian pengen kuliah gratis dan pengen bantu orang tua kalian gitu. Nah, peganglah 4 ini dan aku yakin kalian pasti bakal bisa ngelakuin apa ya, hal yang sama dengan apa yang udah aku lakuin dan orang-orang lain lakuin. Karena aku cuman sebagian kecil contoh dari orang-orang lain yang mungkin pasti di luar sana banyak ngelakuin hal yang sama juga. Dan kalau kalian tanya, pasti jawabannya sama dengan apa yang aku bilang barusan. Terus muncul lagi pertanyaan, bang, tapi kan harus pintar bang, harus berprestasi. Abang aja ini pintar gitu kan. Apa ya? Mungkin bisa aku bilang kayak itu alasan kalian aja sih, karena kalian malas belajar gitu. Gak ada namanya orang dapat beasiswa karena dia pintar, enggak. Orang dapat beasiswa karena dia mau belajar. Karena kenapa? Karena kalau kalian sadar diri, kalian ini segala macam, kalian dapat beasiswa, otomatis lah kalian pasti bakal belajar gitu. Otomatis kalian bakal mati-matian kayak mempertahankan nilai kalian di apa ya, di batas minimum biar beasiswa kalian nggak dicabut. Contoh batas minimum beasiswa nggak dicabut itu biasa IPK 2,75 atau 2,9 atau 3. Nah jadi kayak kalau misalkan kalian rasa kalian memang butuh beasiswa, pasti kalian mati-matian belajar biar kalian at least dapat IPK 3 gitu. Kalian pasti berjuang gitu. Kalau memang itu datang dari diri kalian sendiri gitu. Jadi apa ya, kayak itu bukan suatu alasan lah gitu. Karena karena syarat beasiswa bukan IPK 4, cuma 3. Dan aku yakin banget untuk dapetin 3 itu sekarang nggak susah, serius. Apalagi dengan zaman yang sekarang semua belajar segala macam jadi gampang, itu bukan suatu hal yang susah gitu. Dan ya satu lagi, jangan ngikutin gengsi kalian, jangan pernah dengerin kayak orang ngomong apa kalian dicibir apa, nggak perlu. Kalian kuliah untuk diri kalian sendiri, kalian kuliah untuk hidup kalian sendiri, ya apa ya, just enjoy yourself lah. Maksudnya nikmati aja kehidupan kalian sendiri selagi kalian gak merugikan orang lain. Toh uang kuliah kalian juga bukan mereka yang bayar, segalanya bukan kalian yang bayar gitu ya. Itu sih. Kalau kalian pengen kuliah benar-benar gratis, tanpa ngeluarin duit sepeser pun lah dari kantong kalian gitu. Jadi kayak nikmatin dari beasiswa, cari ini cari sana gitu. Karena mungkin kalian kalau misalkan coba-coba cari tahu, banyak kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kayak ngasilin duit, ngikutin PKM contohnya. PKM tuh ngasilin duit bisa bahkan sampai puluhan juta bisa gitu. Terus kayak kadang kalian cuma ngetik doang dapat duit 2 juta, dapat 3 juta gitu kan. Ikut kompetisi itu bisa dapetin duit juga gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa kalian lakuin lah gitu. Jadi ya itu sih. Ya mungkin itu tips, maksudnya itu tutorial dari aku untuk dapatin kuliah gratis tanpa biaya sepeser pun kalian ngeluarin duit, dan yang pastinya kalian nggak nyusahin orang tua. Semoga ya untuk kalian yang pengen kuliah tapi nggak jadi kuliah, mungkin kalian nonton video ini
terus motivasi kalian naik lagi untuk kuliah, untuk cari sana cari sini terus dan lain sebagainya. Ya aku harap video ini bisa membantu dan bikin kalian semangat lagi gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di share ke teman-teman, di share ke keluarga, di share ke mungkin kalian punya teman yang dia nggak mau kuliah, kalian udah coba ngingetin tapi dia nggak mau, ya mungkin video ini bisa membantu dia lah gitu untuk membangkitkan semangat dia gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Kalau misalkan kalian ada saran, ada ini atau ada mau nanya sesuatu mungkin tentang kuliah ini, kalian mau tanya lagi mungkin lebih spesifik nanya tentang kampus aku, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bakal bahas tentang Politeknik Kalteks Riau, kampus tercinta. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.